Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hati Si Kun tiba-tiba tersentak kaget saat mendengar ini, dan dia segera melemparkan kantong kulit ke belakangnya. Suara gedebuk terdengar, dan kantong kulit itu meledak, memperlihatkan segerombolan lebah merah. Lebah membentuk awan merah di tengah suara mendengung yang terus-menerus, dan mereka melonjak bersama ke arah pemuda yang muncul di belakang Si Kun. Pemuda ini adalah Han Li, yang telah melepaskan teknik teleportasi untuk berada tepat di belakang Si Kun. Senyum tipis muncul di wajahnya saat melihat lebah merah terbang ke arahnya. Ada sekitar 400 serangga roh ini, dan Si Kun telah mendedikasikan banyak waktu dan upaya untuk memelihara serangga ini hingga dewasa. Bahkan jika seorang tahap formasi inti harus menghadapi serangga ini, kemungkinan besar mereka akan terpaksa melarikan diri. Namun, mereka, tentu saja, bukan apa-apa bagi Han Li. Dia hanya membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan api glasial 5 warna, yang menyapu seluruh kawanan lebah dalam sekejap. Api glasial 5 warna melonjak di udara, dan seluruh kawanan lebah membeku menjadi bongkahan es besar yang melayang di udara. Si Kun terkejut melihat ini, dan dia mengangkat tangan untuk memanggil cermin biru tua. Cahaya melintas dari permukaan cermin, dan pilar cahaya biru meletus dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mencapai Han Li dalam sekejap. Han Li mengangkat alis dan tidak berusaha menghindar. Sebagai gantinya, dia memanggil penghalang cahaya abu-abu di sekelilingnya, dan pilar cahaya biru menghilang ke penghalang cahaya seperti istana pasir di air pasang. Si Kun benar-benar terpaku di tempat dengan rasa tidak percaya di wajahnya saat melihat ini. Sementara itu, Han Li hanya mengangkat tangan tanpa ekspresi sebelum menunjuk Si Kun. Benang biru meletus dari ujung jarinya sebelum menghilang dalam sekejap, dan di saat berikutnya, cahaya biru menyala di depan mata Si Kun. Sensasi dingin melanda glabelanya, setelah itu kepalanya tertusuk oleh benang biru yang tiba-tiba muncul, dan tubuhnya menegang saat dia kehilangan semua perasaan. Benang biru kemudian berputar di sekitar tubuh Si Kun, mengirisnya menjadi 8 bagian. Mayatnya yang terpotong-potong runtuh di tengah hujan darah, dan bahkan jiwanya langsung dihancurkan oleh benang biru. Aduh! Pria parubaya itu melepaskan teriakan ketakutan saat tidak disengaja melihat ini. Dua pria berbaju hitam lainnya yang terlibat dalam pertempuran melawan Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi secara alami juga melihat ini, dan ekspresinya berubah drastis. Han Li menoleh ke arah mereka dengan tatapan dingin di matanya, dan hati mereka semakin tenggelam. Salah satu segera memanggil pedang terbang sebelum melompat ke atasnya untuk melarikan diri. Sementara itu, pria berbaju hitam mengeluarkan jimat hitam sebelum menempelkannya ke tubuhnya. Awan kabut hitam segera meletus ke seluruh tubuhnya, dan dia juga melarikan diri ke arah lain. Adapun Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi, tidak memiliki harta terbang yang dapat dia gunakan. Karena itu, mereka hanya bisa melihat dengan frustrasi saat lawannya melarikan diri dan mengutuk dengan keras. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh Han Li. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri? Setelah suaranya menghilang, sebuah petir meletus dari tubuhnya, dan 2 sambaran petir emas muncul, mencapai 2 kultivator yang melarikan diri hanya setelah beberapa kilatan. Keduanya kemudian direduksi menjadi debu oleh petir emas bahkan sebelum sempat berteriak. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi segera terpaku di tempat saat aliran kata-kata kotor dan hinaan yang mereka teriakkan tiba-tiba berhenti. Hanya setelah beberapa lama, Tuan Muda Hai mendengus, "Qi Lingzi, Anda adalah seorang kultivator pendirian yayasan, dan begitu juga Saudara Han, bagaimana bisa ada perbedaan besar antara kekuatan Anda? Anda tidak bisa menjatuhkan pria itu bahkan setelahnya, melawannya begitu lama, tapi Kakak Han membunuh mereka hanya dengan lambaian tangannya. Apakah kamu terlalu lemah atau Kakak Han terlalu kuat?"
Qilingzi masih terhuyung-huyung karena keheranan, tetapi dia segera kembali ke akal sehatnya setelah mendengar ini, dan membalas, "Kamu orang yang berbicara. Kamu adalah prajurit penyempurnaan tubuh kelas menengah, jadi kamu seharusnya tidak kalah kuat dari seorang kultivator pendirian yayasan. Kenapa kamu tidak merawat lawanmu? Selain itu, aku sangat miskin sehingga hanya pedang kayu ini yang tersisa, jadi aku tidak dapat melepaskan banyak kemampuanku yang lebih kuat. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingking saudara Han. Syukurlah aku tidak tertipu untuk bergabung dengan kuil Daoismu. Jika tidak, aku akan menyesali keputusanku selama sisa hidupku." Cahaya keemasan melintas dari tangan Tuan Muda Hai, dan sarung tangan emasnya langsung menghilang, hanya digantikan oleh kipas angin. Dia dengan lembut mengipasi dirinya sendiri sambil menilai Qilingzi dengan sikap sombong, dan Qilingzi sedikit tersipu saat mendengar ini. Dia tidak memiliki balasan untuk kata-kata Tuan Muda Hai, jadi dia hanya bisa menggerutu sesuatu yang tidak dapat dipahami. Tuan Muda Hai juga sangat senang telah mendapatkan kemenangan yang begitu mudah dalam perang kata-kata yang sedang berlangsung dengan Qilingzi, dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada titik ini, Han Li juga bergabung dengan mereka dan berdiri di samping. "Saya Bai Huaji. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, sesama Taois? Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Jika Anda tidak turun tangan, putri saya dan saya pasti sudah terbunuh." Pria parubaya itu berjalan melewati mereka bertiga dengan putrinya sebelum membungkuk dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia menilai Han Li dengan sedikit kekaguman dan rasa hormat di matanya. Lagi pula, Han Li baru saja menunjukkan kekuatan yang mencengangkan, membunuh 3 kultivator dari basis kultivasi yang sama dalam sekejap mata. Selain itu, dia bahkan tampaknya tidak melepaskan kekuatan penuhnya, jadi dia kemungkinan besar sama kuatnya dengan kultivator formasi inti. Ini jelas pertama kalinya Tuan Muda Hai dan Qilingzi diperlakukan dengan sangat hormat oleh seorang kultivator sekaliber yang sama dengan mereka. Han Li melirik mereka berdua sebelum mengalihkan perhatiannya ke gadis kecil itu, Bai Guoer. Gadis kecil itu berdiri di belakang ayahnya, menilai trio Han Li dengan tatapan penasaran. Matanya kebetulan bertemu dengan tatapan Han Li, dan dia segera merunduk di belakang ayahnya seperti kelinci yang ketakutan. "Putrimu sepertinya menderita suatu kondisi," kata Han Li saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Kamu bisa tahu bahwa putriku memiliki racun beku di dalam tubuhnya." Pria parubaya itu juga cukup terkejut mendengarnya. Cahaya biru melintas di mata Han Li, setelah itu dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan pria parubaya itu, energi es telah mencapai jauh ke dalam dantian dan meridiannya, dan dia akan mati dalam 3 tahun jika tidak dikeluarkan dari tubuhnya. Namun, ini bukan sembarang racun es biasa, jadi akan sangat sulit untuk disembuhkan. "Apa maksudmu racun beku semacam ini bisa disembuhkan?" Bai Huaji bertanya dengan suara bergetar. Dia hampir tidak bisa mempercayai. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia baru saja akan menjawab ketika alisnya sedikit berkerut, dan dia tiba-tiba berbalik ke arah tertentu seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Semua orang sedikit goyah saat melihat ini, dan mereka juga menoleh ke arah itu, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Tuan Muda Hai menutup kipasnya, dan dia mau tidak mau bertanya, "Kakak Han, kamu?" Namun, tepat pada saat ini, cahaya putih melintas di kejauhan, dan seberkas cahaya putih terbang ke arah mereka. "Ah, ini nenek!" Gadis kecil itu segera bertepuk tangan dengan gembira saat melihat seberkas cahaya putih ini. Setengah baya juga sangat gembira melihat ini. Apakah itu kultivator formasi inti? Mungkinkah ini peri Yue Hua yang mereka maksud? Qilingzi bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. Han Li mengangguk. Seberkas cahaya putih muncul di udara di atas mereka,
dan cahaya surut untuk memperlihatkan seorang wanita muda cantik dengan gaun putih. Guoer, kamu baik-baik saja. Wanita muda itu memiliki ekspresi mendesak dan khawatir di wajahnya, tetapi itu segera digantikan oleh kelegaan saat dia menilai situasi di bawah. Bai Huaji buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, tapi ekspresi sedikit bingung juga muncul di wajahnya. Guoer baik-baik saja, Bu. Bagaimana kamu tahu datang ke sini? Apakah kamu mendengar tentang apa yang terjadi? Aku senang kalian berdua aman. Aku mendengar dari seorang teman baik di pasar bahwa kamu mengikuti 3 pria yang mirip dengan 3 Scotch dari Southern Mountain keluar dari pasar. Ketiga momok itu memiliki reputasi yang sangat buruk, jadi aku sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda dan bergegas keluar dari pasar untuk melacak Anda. Apakah ini 3 momok? Wanita itu mengalihkan perhatiannya ke trio Hanli, dan cahaya dingin melintas di matanya saat mengarahkan ledakan tekanan spiritual yang mencengangkan langsung ke arah mereka. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi cukup khawatir dengan ini, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah dalam menghadapi tekanan spiritual yang sangat besar ini, yang hampir membuat mereka berlutut. Ekspresi Hanli menjadi gelap, dan melambaikan tangan di udara untuk melepaskan semburan kekuatan tak terlihat, menghilangkan tekanan spiritual yang sangat besar di tengah dentuman tumpul. Hati wanita itu sedikit tersentak, dan setelah mengamati lebih dekat trio Hanli, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Kamu bukan 3 momok. Ibu, ketiga rekan Daois ini bukanlah momok. Ketiga momok telah terbunuh, dan berkat merekalah Guoer dan aku masih hidup. Juga, ini adalah rekan Daois Han, dan dia tampaknya memiliki cara untuk mengeluarkan racun beku di dalam tubuh Guoer, teriak pria parubaya itu dengan tergesa-gesa. Apa? Dia bisa menyembuhkan Guoer? Apa itu benar? Ekspresi dingin di wajah wanita itu segera digantikan oleh kegembiraan setelah mendengar ini. Yah, aku tidak mendapat kesempatan untuk bertanya kepada saudara Han tentang detail spesifiknya sebelum kamu tiba, kata pria parubaya itu dengan senyum masam. Ini rekan Taois Han. Wanita itu dengan hati-hati menilai Hanli sejenak, di mana sedikit kebingungan melintas di matanya. Dia secara alami melihat Hanli menghilangkan tekanan spiritual yang baru saja dia lepaskan, dan hatinya sedikit tergerak setelah mendengar bahwa dia juga yang menyatakan bahwa dia bisa menyembuhkan Bai Guoer. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia hanyalah seorang kultivator pendirian yayasan, tetapi ada semacam kekuatan yang tak terlukiskan yang memancar dari tubuhnya, menyerangnya dengan perasaan bahwa dia akan menghancurkannya dalam sekejap jika dia menyerangnya. Wanita itu cukup bingung dengan ini, dan dia mengarahkan indera spiritualnya ke arah Hanli untuk pemeriksaan lebih dekat, hanya untuk kekuatan yang tak terlukiskan ini tiba-tiba menghilang. Kebingungan wanita itu semakin diperparah oleh hal ini, tetapi demi cucunya, dia tersenyum, dan berkata, "Namaku Yue Hua, terima kasih telah turun tangan untuk menyelamatkan menantu dan cucu perempuanku. Jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke gua sementara saya harus berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan." Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi sama-sama memiliki kepribadian yang lesu dan santai, tetapi mereka masih merasa cemas di hadapan seorang kultivator formasi inti, dan mereka secara refleks beralih ke Hanli. Tatapan Hanli menyapu Bai Guoer, dan dia mengangguk sambil menjawab, "Kalau begitu, tolong maafkan gangguan kami, rekan Taois Yue." Wanita itu sedikit goyah setelah mendengar Hanli merujuk padanya dengan istilah yang sama, tetapi bukannya marah dengan ini, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Dia jelas menebak sesuatu. Ini jauh dari gangguan, rekan Daois, itu akan menjadi kehormatan bagi saya untuk menghiasi tempat tinggal saya yang sederhana dengan kehadiran Anda. Mulut pria parubaya itu sedikit terbuka saat mendengar ini, dan dia menoleh ke Hanli dengan tatapan terkejut di matanya. Dia sangat menyadari betapa bangganya ibu mertuanya,
dan sungguh luar biasa baginya bahwa dia begitu sopan kepada seorang kultivator pendirian yayasan. Ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Hai dan Qilingzi bertemu dengan seorang kultivator formasi inti, jadi mereka tidak memikirkan hal ini, dan mereka sangat senang mendengar bahwa peri Yue Hua ini mengundang mereka ke guanya. Jadi, Han Li mengangkat tangan untuk melepaskan kereta terbangnya, namun saat mereka akan berangkat, sebuah melodi samar tiba-tiba terdengar dari arah tertentu di atas. Musiknya sangat enak didengar, membuat pendengarnya terpesona. Semua orang sedikit goyah setelah mendengar suara ini sebelum berbalik ke arah itu secara serempak. Di sana, mereka menemukan cahaya 5 warna berputar-putar di kejauhan, dan 2 baris prajurit berbaju besi hitam mengangkangi kuda-kuda aneh dengan kepala sapi dan tubuh harimau muncul. Prajurit lapis baja ini semuanya menggunakan berbagai jenis senjata saat tunggangan mereka perlahan terbang ke depan. Peri Yue Hua mengarahkan indera spiritualnya ke arah para prajurit lapis baja ini, di mana dia segera menarik napas tajam. Semua prajurit ini berada di tahap jiwa baru lahir, dan ada lebih dari 100. Setelah para prajurit ini muncul dari cahaya 5 warna, sebuah proses kereta hitam muncul setelah mereka, yang semuanya dibuat dengan sangat rumit, dan ditarik oleh makhluk terbang yang tampak ganas. Ada total 36 gerbong yang identik, dan mengikuti mereka adalah serangkaian kultivator dengan pakaian berbeda, yang semuanya memiliki aura yang kuat. Hanya ada 18, tetapi semuanya berada di tahap tempering spasial akhir. Ledakan gemuruh meletus dari dalam cahaya 5 warna, dan sebuah paviliun 2 lantai muncul. Lebih tepatnya, ini adalah kereta raksasa yang ditarik binatang buas yang menyerupai paviliun. Kereta itu tingginya beberapa ratus kaki, dan sangat megah, ditarik oleh 8 burung merak putih bersalju yang masing-masing berukuran lebih dari 100 kaki, dan ada sekelompok wanita dengan gaun megah berwarna-warni di lantai pertama kereta. Masing-masing sangat cantik, dan mereka semua memegang alat musik yang berbeda. Musik surgawi tidak lain berasal dari instrumen di tangan para wanita ini. Namun, tatapan Han Li tidak terfokus pada wanita-wanita ini. Sebaliknya, dia melihat ke lantai 2 gerbong, di mana 3 orang sedang duduk mengelilingi meja batu giok hijau. Ada beberapa buah roh dan anggur di atas meja, dan mereka bertiga berbicara satu sama lain sambil bersulang. Mata Han Li kemudian tertuju pada bendera perak besar yang berkilauan di atas kereta raksasa. Bendera ini memiliki desain yang rumit dan mewah di permukaannya, dan semburan fluktuasi batasan memancar tanpa henti darinya. Di tengah-tengah bendera terdapat karakter suci besar yang tertulis dalam teks kuno. Itu bendera penguasa suci Yuan Surgawi. Ini adalah prosesi penguasa suci. Seru peri Yue Hua saat dia menatap bendera besar dengan keheranan di matanya. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia memfokuskan pandangannya sekali lagi pada 3 orang di lantai 2 untuk menemukan bahwa mereka semua memiliki penampilan yang agak aneh. Yang di tengah mengenakan satu set jubah sarjana putih. Ciri-cirinya cukup anggun dan halus, dan dia tersenyum tipis di wajahnya, tetapi telinganya sangat panjang. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk di sampingnya yang memiliki wajah menyerupai sepotong kayu yang layu, tetapi matanya bersinar dengan cahaya hijau redup. Orang terakhir adalah seorang biksu gemuk dengan kasaya ungu. Dia tampak berusia 50-an, dan dia memiliki penampilan yang baik hati. Mereka bertiga adalah kultivator integrasi tubuh. Pria tua itu hanyalah seorang kultivator integrasi tubuh awal, sedangkan biksu itu adalah seorang kultivator integrasi tubuh bagian tengah. Adapun pria berjubah putih di tengah, dia diselimuti lapisan cahaya putih yang sangat sulit dilihat bahkan untuk mata roh Han Li, dan dia adalah seorang kultivator integrasi tubuh akhir. Tampaknya pria berjubah putih ini memang penguasa suci Yuan Surgawi. Semua orang selain Han Li melihat terperangah.
Ini adalah prosesi penguasa suci Yuan surgawi, dan mereka semua merasa sangat gugup di hadapannya, tetapi juga sangat bersemangat. Hanya ada beberapa puluh kultivator integrasi tubuh di seluruh umat manusia, dan 3 penguasa adalah yang paling kuat bahkan di antara makhluk tahap integrasi tubuh itu. Jelas tidak banyak kultivator dalam ras manusia yang dapat dengan jujur mengatakan bahwa mereka telah melihat salah satu dari 3 penguasa secara langsung. Karena itu, mereka sangat beruntung bisa menyaksikan ini. Sama seperti Han Li dengan hati-hati menilai cendekiawan berjubah putih di kereta yang ditarik binatang buas, penguasa suci Yuan surgawi tiba-tiba bergerak sedikit sebelum bangkit dan berjalan ke tepi lantai 2. Cahaya keemasan kemudian melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. Aku bisa merasakan ada sesama Taois di dekat sini. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau datang ke sini untuk minum anggur bersama kita? Suaranya tidak terlalu keras, tapi suaranya terdengar oleh semua orang di bawah. Semua orang selain Han Li saling menatap dengan bingung. Setelah beberapa lama, Tuan Muda Hai menelan ludah dengan rasa tidak percaya diri, dan bertanya, apakah dia berbicara kepada kita? Tidak mungkin. Dia dengan jelas merujuk pada siapapun yang dia ajak bicara sebagai orang yang sederajat, tidak mungkin itu salah satu dari kita, kata Bai Huaji sambil menggelengkan kepalanya. Tapi sepertinya tidak ada orang lain di sini selain kita, gumam Qilingzi sambil berkedip dengan bingung. Itu memang benar. Untuk memberikan diri mereka pengaturan yang lebih baik untuk membunuh Bai Huaji dan Bai Guoer, 3 skoj dari Gunung Selatan dengan sengaja menarik 2 korban yang dituju ke tempat terpencil ini, di mana tidak ada kultivator lain di sekitar dalam radius lebih dari 50 km. Semua orang benar-benar bingung, tetapi Han Li menyadari bahwa penguasa suci Yuan surgawi sedang berbicara kepadanya. Alisnya sedikit berkerut saat dia menoleh ke Tuan Muda Hai dan yang lainnya. Rekan Daois Hai, kamu bisa pergi dengan rekan Daois Yue Hua ke guanya dan menungguku di sana. Aku akan menemui penguasa suci Yuan surgawi ini, dan aku akan menyusulmu nanti. Semua alami heran mendengar ini. Kakak Han, apa yang kamu? Tuan Muda Hai tersandung kata-katanya sendiri. Namun, Han Li hanya menggelengkan kepalanya untuk memotongnya, dan dia terbang langsung menuju kereta terbang di kejauhan sebagai seberkas cahaya biru, menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki hanya dengan beberapa kilatan. Semua orang melihat dengan rahang mereka di tanah, dan hanya Bai Guoer yang melihat semua orang di sekitarnya dengan ekspresi polos dan bingung di wajahnya. Jadi rekan Taois Han adalah senior tahap integrasi tubuh. Aku seharusnya sudah menebak ini. Selain kultivator integrasi tubuh, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan racun es Guoer. Yue Hua bergumam dengan gembira. Rekan Taois Hai, mungkinkah kalian berdua juga? Bai Huaji tergagap dengan sikap tertegun. Tidak, kami pasti hanya sepasang kultivator biasa, aku hanya di tahap pendirian yayasan. Kami hanya bertemu dengan saudara Han, tidak, senior Han, selama perjalanan kami tidak tahu bahwa dia adalah seorang kultivator integrasi tubuh. Qilingzi bergidik ketika dia kembali ke akal sehatnya sebelum dengan keras menggelengkan kepalanya. Kami bepergian dengan senior tahap integrasi tubuh selama beberapa bulan, menyebut satu sama lain sebagai sederajat, dan makan buah dan teh bersama. Qilingzi, apakah saya sedang bermimpi sekarang? Tuan Muda Hai benar-benar bingung harus berpikir apa. Sementara itu, Han Li sudah dekat dengan kereta terbang, dan setelah mendengar kata-kata penguasa suci Yuan surgawi dari sebelumnya, semua prajurit lapis baja memberinya jalan. Cahaya biru surut, dan Han Li muncul di lantai 2 gerbong sebelum tersenyum sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Han Li memberi hormat kepada rekan-rekan Taoisnya. Han Li, mungkinkah kamu rekan Taois Han yang baru-baru ini membuat terobosan di wilayah Tianyuan?
Ekspresi lelaki tua itu sedikit bergerak saat dia memberi hormat. Hehe, itu memang aku. Jawab Han Li sambil tersenyum.